Salam saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu hal terkait dengan tujuan Tuhan di balik penderitaan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika saudara mengalami penderitaan atau masalah dalam keluarga, dalam rumah tangga atau masalah pribadi, pernahkah saudara berpikir bahwa ada tujuan Tuhan dalam setiap masalah Anda? Kebanyakan dari kita hanya berpikir bahwa itu semua karena setan. Itu semua karena godaan iblis atau alasan lainnya. Kita perlu tahu bahwa setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita atas izin Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa ketika Tuhan menguji kita, tidak lebih dari kekuatan kita. Oleh sebab itu, karena ini atas izin Tuhan dan ada maksud Tuhan dalam hidup kita, maka saya ingin membagikan beberapa maksud Tuhan dalam masalah yang kita hadapi. Yang pertama adalah membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh murid Yesus. 1 Petrus 2 ayat 21. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Yesus berada di dunia, Ia melayani banyak orang, dan Yesus banyak melakukan tanda mujizat kesembuhan dan banyak mujizat lainnya. Pada saat itu juga banyak yang mengikuti Yesus. Tetapi kalau kita perhatikan Yohanes 6 ayat 60 sampai 66, banyak murid yang mengundurkan diri karena menganggap bahwa ada kata-kata Yesus yang sangat keras. Tapi ini bukan poinnya mereka mengundurkan diri, tetapi mereka mundur karena mereka bukan murid-murid yang sungguh-sungguh percaya. Kita bisa lihat ya, Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Mereka mengikuti Yesus itu hanya karena ingin melihat mujizat Yesus, karena ada makanan jasmani yang disediakan. Ini mengingatkan kita bahwa kita mengikuti Yesus bukan karena mujizat, bukan karena akan membuat kita kaya secara jasmani, tetapi karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dan yang kedua adalah membuat kita semakin bertumbuh dewasa iman. Yakinlah bahwa setiap kali Tuhan mengizinkan penderitaan menimpa kita, tentu guna pertumbuhan iman kita semakin kuat dan bagi kemuliaannya. Kita bisa lihat 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bandingkan juga Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Kedewasaan rohani seseorang dapat kita ketahui ketika ia mengalami masalah atau penderitaan. Karena biasanya ketika seseorang dalam masalah akan terlihat ketekunannya, baik itu secara negatif atau positif. Negatif berarti tekun mencari alternatif yang melawan dengan kehendak Tuhan. Sedangkan positif adalah ketekunan untuk bersandar penuh pada Kristus, serta menyerahkan semua hidup agar dipimpin oleh Tuhan dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Karena itu, ingatlah hal ini untuk selalu bersandar penuh kepada Allah. Mintalah hikmat darinya untuk memimpin saudara dalam menyelesaikan masalah Anda. Dan yang ketiga adalah membuktikan kita adalah anak-anak Tuhan. Ibrani 12 ayat 6 sampai 8. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Allah adalah Bapa kita. Jika kita adalah anaknya, maka ketika dalam penderitaan atau masalah, pribadi yang pertama mengetahui adalah Bapa kita. Jangan curhat ke sosmed atau sosial media, karena sosial media tidak membuat saudara tenang dan bersukacita, justru menimbulkan bulian
dan bisa saja membuat saudara sakit hati. Puji Tuhan kalau ada yang menghibur saudara, tapi jika tidak maka Anda akan terus menderita. Oleh sebab itu, melalui hal ini kita dapat mengetahui bahwa ketika ada masalah atau ada penderitaan, ada Tuhan yang ingin membuktikan kualitas kita sebagai anak. Jangan berkata Anda adalah anak Tuhan jika ketika masalah menghampirimu justru mencari jalan yang melawan kehendak Tuhan. Karena itu hanya membuktikan bahwa saudara bukan anak Tuhan. Yang keempat adalah mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28. Ingat bahwa dalam ujian dan penderitaan atau masalah, Tuhan pasti mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu. Termasuk dalam penderitaan, sekalipun Tuhan tetap hadir dan bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Wahyu 2 ayat 10 firman Tuhan berkata, "Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Saudara yang diberkati oleh Tuhan, 4 tujuan di balik penderitaan atau masalah ini mengingatkan kita bahwa dalam masalah apapun Tuhan selalu ada bersama kita. Kesetiaan Tuhan tidak pudar dalam hidup kita. Dalam masalah, ingatlah janji-janji Tuhan bahwa di balik duka cita ada sukacita yang mengikutinya. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk hidup dalam anugerah Tuhan. Amin.